Jadi Allah berfirman dalam hadits qudsi, ada di antara hambaku yang memang aku jadikan mereka miskin. Karena apa? Karena Allah tahu kalau kita kaya, kekayaan itu akan bikin kita rusak. Dan begitu pun sebaliknya. Wa inna min ibadi man aghnaitu. Ada yang lainnya kata Allah, di antara hambaku yang aku bikin dia jadi kaya. Kenapa Allah jadikan kaya? Karena Allah tahu kalau aku bikin dia miskin, kemiskinan itu akan merusak dia. Jadi kan begitu. Dalam hadisnya ini lanjutannya apa? Ada di antara hambaku, aku beri sehat buat dia. Karena Allah tahu sakit itu akan merusak dia. Mungkin kalau sakit tidak bisa sabar. Mungkin kalau sakit berobat tidak sembuh-sembuh, putus asa, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sama Allah Pak, dibikin sehat dia. Karena Allah tahu kalau sakit rusak ini orang. Begitupun sebaliknya, ada di antara hambaku yang aku jadikan dia itu penyakitan terus, tidak waras-waras. Karena apa? Kalau sehat, ini orang gak karuan sudah. Tidak pulang-pulang, judi, mungkin main perempuan, mungkin minum khamr, gara-gara sehat. Maka biar tidak rusak bagaimana? Allah bikin orang tersebut jadi sakit. Nah, maka dari dua hal ini pembuka saja. Biar kemudian ini arah berpikir kita atas apa yang akan kita sampaikan nanti. Jadi wajib memiliki prasangka yang baik kepada Allah. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami saat ini, wajib husnudzon. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, ini ayat-ayat pertama ini. Jadi insya Allah masih banyak yang hafal. Terutama Pak Selamat hafal luar kepala sudah. Luar kepala. Jadi tidak pernah masuk. Dia jogo terus. Begini ya. Ketika Allah, ibu-ibu jangan ribut sendiri. Bu. Mbak Imam tolong diamankan ibu-ibu. Itu ribut sendiri Mbak Imam. Oh aman sudah ya. Alhamdulillah. Ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, ada dialog yang terjadi antara Allah dengan para malaikat kan. Jadi Allah tanya dulu sama malaikat. Bukan karena Allah tidak tahu. Allah ingin ngasih contoh sama kita. Ini loh, contoh bahwa suudzon itu tidak boleh. Ini Allah sekedar kasih contoh. Karena malaikat mau setuju atau tidak setuju, tetap Allah jalan. Kan begitu. Nah maka apa? Allah kasih contoh. Ini loh, contoh makhluk yang mungkin sempat suudzon kepada Allah. Ketika Allah akan ciptakan manusia, Allah bilang kepada para malaikatnya, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, kata Allah, aku yaitu Allah akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Artinya bang, Allah akan menjadikan bumi ini ada penghuninya. Apa jawabannya malaikat? Malaikat langsung suudzon kepada Allah. Dan ini karena apa? Karena ilmu yang sebelumnya diketahui oleh malaikat. Karena penghuni bumi sebelumnya yaitu bangsa jin, itu kerjaannya ngerusak, kerjaannya menumpahkan darah. Maka yang diketahui malaikat yang seperti itu. Kalau mau dibikin lagi, rusak lagi nanti. Maka malaikat bilang apa? Qalu, mereka menjawab Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, masa sih engkau akan ciptakan di muka bumi itu sekelompok makhluk yang akan merusak bumi dan dia senangnya menumpahkan darah? Karena apa? Malaikat sebelumnya tahu yang merusak bumi adalah penghuninya yaitu bangsa jin. Nah ini makanya kalau ada orang suudzon, tidak usah dianggap sudah. Karena apa? Memang dia salah paham karena terhadap kita. Karena dia belum tahu saja. Ini malaikat kan gitu. Dia sebelumnya pengetahuannya sempit, tahunya hanya bangsa jin, langsung memberikan penilaian kepada Allah. Maka tidak boleh orang-orang itu gampang menilai, tidak boleh. Si fulan, waduh kacau. Si fulan, wapi. Si fulan, cerewet. Tunggu dulu pelan-pelan.
Kadang-kadang apa? Kita ini gampang menilai orang lain, padahal ilmu kita, pengetahuan kita terhadap orang yang kita nilai hanya sedikit. Tak boleh zalim nanti jadinya. Maka malaikat bilang sama Allah, ya Allah, kenapa di muka bumi dibikin seorang makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah? Apa jawabannya Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah bilang, aku ini, Allah lebih tahu terhadap apa-apa yang kalian belum tahu, kata Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Allah tidak suka ketika para malaikat itu suudzon kepada Allah atas makhluk yang akan Allah ciptakan. Baru setelah itu Allah membuktikan. Buktinya apa? Wa 'allamal Adama asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama. Setelah itu malaikat dipanggil, diadu sama Allah. Malaikat, sebutkan ini nama-nama ini apa ini? Malaikat bilang, ya Allah, saya tidak tahu. Subhanaka ma ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, maha suci Engkau, kami ini tidak punya ilmu kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ini Allah didik malaikat. Lagi itu ilmunya dari aku, kata Allah. Lah kau mendahului kerso, kata Allah. Tak boleh suudzon. Lalu Adam dipanggil, Adam sini. Karena Adam sebelumnya sama Allah sudah diberitahu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah beritahu Nabi Adam. Setelah itu apa yang terjadi? Allah panggil Adam sini, sebutkan satu persatu nama-nama ini. Disebutkan sama Nabi Adam, bapak kita, mulai awal sampai akhir. Baru malaikat bilang, ya sudahlah. Ternyata sebelum ini kami telah berburuk sangka kepada Allah. Nah, baru setelah kejadian ini, Allah menciptakan para nabi dan rasul yang semuanya di antara para nabi dan rasul itu memiliki husnudzon kepada Allah yang patut kita tiru. Mau seneng, mau susah, mau lapang, mau sempit, mau lagi kaya, mau lagi miskin, sedang sehat, sedang sakit, banyak teman, ditinggal teman, tetap para rasul, para nabi mengajarkan kepada kita untuk tetap bisa berbaik sangka kepada Allah. Yang pertama, nanti sampai rumah silakan dibuka surat Al-A'raf. Surat apa? Al-A'raf. Tidak usah ditulis. Ditulis juga tidak dibuka nanti kan. Tapi pantas-pantasan boleh lah ya. Al-A'raf. Ayatnya berapa? Ayat yang ke-128. Allah menceritakan mengenai Nabi Musa alaihi salam. Allah ceritain kepada kita tentang bagaimana Nabi Musa husnudzon kepada Allah. Dan ini husnudzonnya melebihi penilaian kami pribadi ya. Melebihi husnudzonnya Ayub ketika Allah uji Ayub dengan penyakit. Nanti kita ceritakan juga. Apa husnudzonnya Musa? Gambarannya begini. Musa ini ketika tumbuh dewasa, lalu sempat Raja Fir'aun sebelumnya mimpinya apa? Bahwa kerajaannya Fir'aun akan binasa di tangan seorang laki-laki dari Bani Israel. Apa Fir'aun bilang? Kalau begitu, gampang. Mulai sekarang lahir bayi laki-laki keturunan Bani Israel, bunuh. Aman, sudah beres. Tak ruwet-ruwet ya. Sudah, tiap hari dilihat pembunuhan. Bani Israel sama Fir'aun dikuyo-kuyo. Dikuyo-kuyo itu dipelosoro, dizolimin abis. Jadi kerja paksa. Ada yang disiksa, ada yang dipenjara. Tiap hari kejadiannya itu dilihat langsung sama Nabi Musa. Lalu apakah kejadian ini menjadikan Nabi Musa suudzon kepada Allah? Ternyata tidak. Justru Nabi Musa mengajarkan kepada kaumnya Bani Israel untuk husnudzon. Untuk apa? Husnudzon. Ibu-ibu, untuk apa bu? Oh, saya tanya ibu-ibu, ada nyaut sebelah sana kan? Hebat sekali. Atau amfibi rupanya? Tidak, husnudzon. Apa Nabi Musa bilang? Qala Musa liqaumi.
Musa berkata kepada kaumnya. Jadi ini jawaban saja. Sebelumnya kaumnya bilang apa? Musa, ana taraun, Musa, tidak lihat tak kamu ini? Kita ini dizolimi, pemerintah kita zolim, pemerintah kita ini nyiksa rakyatnya. Kaum Bani Israel dibunuh, kita dipekerjakan paksa tanpa bayaran, teman-teman kita dikriminalisasi, dipenjara. Masa tidak lihat? Apa jawabannya Musa? Qala Musa liqaumi, Nabi Musa menjawab kepada kaumnya. Jawabannya apa? Ista'inu billahi wasbiru. Cukup banyak doa sama Allah, minta tolong sama Allah. Wasbiru, dan bersabarlah. Cuma itu toh. Kalau kira-kira Musa hidup zaman ini dinyak di sana, oh Nabi gak kelem obah. Mungkin begitu kan? Tapi apa? Musa mengajarin untuk husnudzon. Musa bilang minta tolong sama Allah, banyak doa, dan kemudian bersabarlah kalian. Karena apa? Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadi. Karena kata Nabi Musa, jangan khawatir, bumi ini punya siapa? Ya Allah, kata Nabi Musa. Dan Allah akan kuasaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tentu orang-orang yang beriman, yang baik, beramal soleh. Jadi Nabi Musa tidak ruwet sudah. Jangan khawatir, bumi ini lo punya Allah. Lah kalau Allah mau mereka itu digitesi satu-satu ya beres. Malam ini bisa gites celek selentik, tas, dibikin stroke, bikin serangan jantung, bikin darah tinggi, bikin urat pembuluh darah di otak pecah kan? Contohnya juga sudah banyak kan? Allah bilang apa? Nabi Musa bilang apa? Bumi ini punya Allah, maka tidak usah khawatir kalian. Dan Allah pasti akan memberikan bumi ini kekuasaannya, kejayaannya, kemenangannya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan baik untuk orang yang bertakwa. Maksudnya Musa apa? Kalau mau cepat-cepat bumi Allah kasihkan sama kalian, perbaiki takwa kalian. Ini Musa ngajarin husnudzon ketika keadaan sangat-sangat tidak baik. Keadaannya luar biasa. Ada orang dibunuh, ada yang dipenjara, ada yang disiksa, ada yang pekerjakan tanpa dibayar. Dalam keadaan seperti ini, Musa masih ngajarin husnudzon. Tidak usah khawatir, tetap menang, tidak usah ngoyo-ngoyo gitu loh. Yang penting apa? Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Tidak lama setelah itu, apa yang terjadi? Ini nanti antum lihat setelah ayat 128 ini, 129, 130, 131 sampai 138, antum akan ketemu ayat apa? Husnudzonnya Nabi Musa sama Allah dibenarkan. Berarti apa? Bani Israel sama Allah dimenangkan. Padahal sebelumnya apa? Fir'aun, boy enggak karuan. Antum kenal Fir'aun enggak? Kenal Fir'aun? Wahai enggak pernah. Bersin itu loh. Obsing, enggak pernah. Saking sehatnya itu. Sampai gara-gara enggak pernah sakit, dia bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian sudah. Mosok manusia enggak pernah sakit kan gitu. Akhirnya sombong. Nah maka biar enggak sombong dikasih sakit. Maka yang sakit-sakit itu ya alhamdulillah, keloron, alhamdulillah. Begitu Pak ya. Kalau tidak dikasih sakit mungkin kata orang masjid itu ya, bumbuan kita ini kan. Sudah. Apa ayatnya Allah katakan? Ayat sekitar 136 sampai 138. Dalam surat yang sama. Surat apa? Al-A'raf. Allah berfirman, "Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afun masyariqal ardi wa magharibaha." Allah bilang apa? Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afun. Kami wariskan bumi ini, kata Allah, kepada orang-orang yang dulunya dianggap lemah. Dianggap apa? Lemah. Bukan dianggap lemah. Yustad'afun itu apa? Dilemahkan, dikriminalisasi, dilemahkan, tidak dianggap, diganggu pakai undang-undang, dilemahkan. Allah bilang apa? Justru mereka yang dulu
dikuyo-kuyo, dulu dizalimi, dulu dilemahkan, yang mereka waktu itu banyak doa sama Allah, banyak bersabar kepada Allah, mereka memperbaiki takwanya kepada Allah. Apa Allah katakan? Sekarang waktunya kami berikan kekuasaan bumi kepada mereka. Dan bukan cuma di Bani Israel toh, bukan cuma di Mesir toh. Allah bilang apa? Masyariqal ardi wa magharibaha. Mulai bumi yang paling timur sampai bumi yang paling barat, semua Allah kasih. Allati barakna fiha, yang bumi itu kami berkahi kata Allah. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel, dan telah menjadi ketetapan Allah kalimat itu tadi. Apa kalimatnya? Bahwa Allah akan berikan bumi ini kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah sempurnakan kalimat itu kepada Bani Israel, dalam artian Allah tepati janjinya. Karena apa? Bima sobaru, karena mereka waktu itu ketika mereka dizalimi, ketika mereka dilemahkan, ketika mereka disakiti, mereka bersabar. Allah bilang apa? Sekarang kami kasih ganti kalian yang menguasai bumi. Karena dulu bima sabaru, karena dahulu kalian bisa bersabar. Ini kan ngajarin husnudzon. Husnudzon enggak? Jadi jangan khawatir, mau sekarang ente dikasih undang-undang model apa, ya sudah terima saja. Sabar. Banyak doa sama Allah, takwanya diperbaiki, perbuatan-perbuatan yang mengundang murkanya Allah itu dijauhi. Nanti akan tiba saatnya Allah bilang apa? Sekarang waktunya kalian jadi pemimpin, bukan cuma Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia. Husnudzon. Karena husnudzon, Allah kasih apa yang mereka husnudzonkan kepada Allah. Di awal waktu dikuyo-kuyo, waktu dizalimi, Musa bilang apa? Bumi ini punya siapa? Allah. Musa bilang ini bumi punya Allah. Allah pasti kasih kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Karena husnudzon itu, akhirnya Allah bilang apa? Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna fil ardi masyariqal ardi wa magharibaha. Kami kasih buat mereka karena dulu mereka berhusnudzon kepada Allah. Faham sampai sini? Paham? Alhamdulillah. Jadi salah satu sifat yang paling menonjol dari orang beriman itu wajib husnudzon. Apapun yang terjadi husnudzon. Sekarang susah, insya Allah, Allah dengan kesusahan ini akan menaikkan derajat, akan mengampuni dosa. Kalau kita sakit, jangan khawatir. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang akan menyembuhkan. Kemarin saya dapat kiriman di WhatsApp, bagus. Ini guyonan tapi ya masuk akal gitu. Guyonannya apa? Ada seorang pasien datang ke dokter. Pak dokter katanya, iya, sampean kok enak? Loh kenapa saya enak? Sampean ini tidak ikut menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Lah kok sampean yang dibayar? Lah kok enak sampean? Tidak melok muarasno, lah kok sampean dibayar? Kata dokternya apa? Saya tidak maksa luas. Kalau sampean mau langsung menemui Allah ya monggo silahkan, tidak apa-apa katanya. Lah pilih mana? Mau langsung ketemu Allah apa lewat dokter dulu? Ya jadi dokternya bilang saya tidak maksa, kalau sampai mau langsung ketemu Allah ya monggo datang ke sana. Lewat kuburan dulu tapi kan. Nah rata-rata tidak mau gitu, ngilokno dokter. Wah nah dokter gak melok waras no oleh duit. Nah sudah ya. Jadi kalau sakit jangan khawatir. Anda sakit, Allah yang sembuhin. Kalau Anda tidak punya duit jangan khawatir. Allah maha kaya. Tidak usah bingung. Kalau kemudian Anda dalam keadaan tidak punya teman, jangan khawatir. Allah ini bisa menciptakan makhluk yang semuanya Allah jadikan teman Anda. Kalau Anda dalam keadaan kurang ilmu, jangan khawatir. Allah itu maha memiliki ilmu. Jadi itu orang beriman tidak pernah bingung. Kemudian, suatu hari, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah ini nyambangi, menjenguk salah seorang tua di zamannya, orang tua sudah. Orang tua ini sakit demam tinggi, panas badannya. Ketika Rasulullah datang menjenguk, Rasulullah lihat masuk kamarnya, dilihat ini panas. Panasnya pun cukup tinggi. Rasul bilang apa? Dienteng no.
Ndak malah diwedeni tonggoku mas kayak ini langsung mati. Enggak. Rasul bilang apa? Ketika lihat orang tua sakit ini, la ba's, kata Rasulullah, la ba'sa, ndak apa-apa ini. Tahurun insyaallah, ini penyakit Allah jadikan sebagai penyuci dirimu dari dosa. Husnudzon, padahal dia tahu Rasul ini penyakit parah, ini dilukas berangkat gitu loh. Tapi Rasulullah mengajak orang yang sakit untuk bisa apa? Husnudzon, tidak apa-apa kata Rasulullah. Tahur, ini insya Allah penyuci kamu dari dosa. Orang tuanya tidak terima. Sama orang tua dibilang apa? Tahur, penyuci, labas, tidak apa-apa. Orang tuanya bilang apa? Humman tafur ala syaikhin kabir tuziruhul qubur. Tidak bisa kata orang tua itu. Ini apa? Ini demam yang sangat tinggi. Yang demam ini menimpa orang yang sudah tua renta, yang akan mengantarkan dia masuk ke dalam kuburannya. Bayangin ya, sama Rasul diajak husnudzon, dia sendiri yang suudzon. Dia bilang apa? Ini penyakit parah. Apalagi saya sudah tua, yang penyakit ini akan mengantarkan saya masuk dalam kuburan. Rasul bilang apa? Tidak ngotot. Kalau kita Rasulnya diamuk sampai nih seloro tak sambangi cerekel. Tidak pakai begitu. Rasulullah bilang apa? Diajak husnudzon tidak mau. Dibilang penyakit parah sama orang tua yang akan mengantarkan dia masuk kubur. Rasul bilang apa? Na'am idzan. Kalau panjenengan maunya seperti itu, ya sudah, itu yang akan terjadi. Dan betul, tidak berapa lama berangkatin orang tua. Dalam penyakit yang sangat mengenaskan, matinya pun tidak baik. Karena apa? Diajak husnudzon malah suudzon. Maka ingat dalam sebuah hadits qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini kata Allah sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Jadi terserah panjenengan sudah. Panjenengan mau mengira apa yang akan Allah lakukan kepada panjenengan, tidak ada yang maksa, terserah. Tapi apa konsekuensinya? Kalau panjenengan berprasangka baik, Allah akan kasih kebaikan sebagaimana yang panjenengan sangkakan kepada Allah. Tapi kalau panjenengan berprasangka buruk, Allah akan kasih keburukan sebagaimana yang panjenengan sangkakan kepada Allah. In khairan fa khair, wa in syarran fasyar. Kalau kalian sangka baik, Allah akan kasih baik. Kalau kalian sangka buruk, Allah akan kasih buruk sebagaimana yang kalian sangka. Ada cerita. Ini cerita diriwayatkan dalam athar yang sahih. Kisahnya Nabi Musa sama perempuan yang kerjaannya memintal yang kapas itu menjadi benang. Bukan kain. Jadi dia itu tugas bikin benang. Bukan bahasa Jawa, bukan bentel ya. Dari kapas dibikin tali, itu namanya apa? Menenun. Bukan apa? Jahit ya. Oh, memintal, bukan jahit. Memintal. Oh, memintal. Memintal benang menjadi memintal kapas menjadi benang. Itu kerjaannya. Seminggu dia kumpulkan kapas, dipintal sama dia, dipukul-pukul, pak, ditari, diputar-putar jadi benang. Setelah 1 pekan jadi besar, waktunya dijual ke pasar. Nanti di pasar laku kira-kira cuma 1 atau 2 dinar. Cuma 1 atau 2 dinar. Yang uang hasil pintalan benangnya tadi itu dibuat hidup dia sama anak-anaknya seminggu, karena suaminya tidak ada. Dibuat untuk hidup selama 1 minggu. Begitu terus. Suatu hari pintalannya selesai. Sebelum dijual, dijemur. Subhanallah, apa yang terjadi? Itu pintalan benang yang dia mau jual ke pasar buat hidup seminggu, dicucuk sama burung gagak, dibawa terbang. Nangis ini perempuan, ya Allah, minggu depan mau makan apa, kata dia. Ini jatah buat minggu depan mau dijual, dibawa pergi sama makhlukmu yang lain, katanya. Di DCI katanya, sama kayak petani ya kan. Besok panen di DCI warang. Ya Allah, di DCI. Tapi jangan khawatir, itu juga makhluknya Allah itu. Makhluknya siapa?
Podo, Allah yang ngatur rezekinya dia. Ya mungkin kali ini Allah kasih rezeki dari sawah panjenengan, jangan protes. Protes apa enggak kira-kira? Oh, tes. Gremeng ya, enggak apa-apa lah, sakarpe lah ya, terserah ya. Yang penting kita latihan sekarang husnudzon. Sudah, bawa pergi. Perempuan tadi nangis, datang sama Nabi Musa. Ya Musa, kamu kan tahu, aku ini janda. Aku ini menghidupi beberapa orang anak. Yang kerjaanku tiap hari memintal benang, memintal kapas menjadi benang. Yang nanti aku jual ke pasar, dapat 1 atau 2 dinar, aku gunakan untuk hidup 1 minggu bersama aku dan anak-anakku. Tadi baru dijemur, diangkut sama makhluknya Allah yang namanya burung katanya. Musa bilang, jangan khawatir. Loh, enggak khawatir ya apa katanya. Lah kangen opo aku nanti. Musa bilang, sabar. Sabar ya apa Musa? Suami enggak punya. Musa bilang, sudah sabar, duduk sini. Duduk perempuan sambil nangis. Nangis. Sabar. Sabar. Nangis di perempuan sudah. Tidak berapa lama ada 1 orang laki-laki datang tergopoh-gopoh, lari datang sama Nabi Musa. Musa, saya mau sedekah. Berapa? 1000 dinar. Wih, besar. Berapa dinar? 1000. Musa bilang, iya, taruh sini. Perempuan nangis. Tanya ke Musa, ini ya apa ceritanya 1000 dinar ini apa? Begini Musa, kami ini pedagang. Kami pulang berdagang lewat laut. Di tengah laut, perahu kami bocor. Kami tidak tahu ditambal pakai kayu, tidak bisa, pakai apapun tidak bisa. Akhirnya kami bernazar. Nazarnya apa? Setiap dari kami 10 orang ini, kalau perahu ini selamat sampai pantai, kami setiap orang akan sedekah 100 dinar. Berarti 100 kali 10 jadi 1000. Subhanallah, Nabi Musa katanya laki-laki. Apa yang terjadi? Tidak berapa lama ada burung terbang, nguncali, ngelemparin kepada kami gulungan benang. Nah, gulungan benang itu kami pakai untuk nutup lubang di perahu kami, dan tertutup itu lubang, kami selamat sampai daratan. Ibu iki jawel-jawel, punyaku. Benangku. Benangku, katanya perempuan tadi. Nabi Musa bilang, sabar. Sebentar Musa. Dia Musa, punyaku. Musa bilang apa? Sudah. Musa ceritakan sama laki-laki tadi, kamu tahu benang itu punya siapa? Laki-laki pedagang tadi bilang, ya enggak tahu. Orang burung datang lemparin, kok enggak sempat ditanya, burung benangnya siapa? Pergi dia. Musa bilang, benang itu punya ibu ini. Sama ibu ini mau dijual ke pasar yang biasanya laku 1 atau 2 dinar, ternyata sama Allah dijualkan. Lewat apa? Lewat burung. Ternyata pembelinya kalian beli dengan harga 1000 dinar. Lah kalau suruh milih 2 dinar apa 1000 dinar? Ayo milih mana? Milih mana? 1000 dinar. Ibu tadi sama Nabi Musa dibilang apa? Kan saya bilang apa? Sabar. Ibu itu bilang, kalau gini sabar 10 kali ya enggak apa-apa. Inilah ibu-ibu yang sabar. Karena apa? Dari cerita ini athar yang sahih. Dari cerita ini, ketika kita husnudzon, Musa ngajarin ibu tadi husnudzon, yang sabar. Kamu kan biasa laku 2 dinar, sama Allah dijual berapa dinar? 1000. Maka jangan suka terburu-buru. Itu husnudzon, hadirin. Sekarang sebagai penutup, Allah melarang kita untuk suudzon. Allah melarang apa? Su'ud. Nanti silakan dibuka dalam Al-Quran. Yang pertama, ketika mau berangkat perang, Rasul dan para sahabatnya dalam keadaan perang itu persiapan minim, persenjataan kurang, pasukan kecil. Ketika mau berangkat perang, ada sebagian orang-orang munafikin. Maka suudzon itu, apalagi kalau kepada Allah, itu cirinya orang munafik. Hati-hati ya. Suudzon itu cirinya orang
munafik apabila suudzonnya kepada Allah. Maka sebagian orang munafik di zaman Nabi, mereka mengatakan apa? Yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Mereka orang-orang munafik itu, yadhunnun, mereka berprasangka kepada Allah billah ghairal haqq, dengan prasangka yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, seperti prasangkanya orang-orang jahiliyah. Dalam ayat yang lain sama, orang munafik juga adh-dhannina billahi dhannas sau', yang mereka orang-orang munafik itu cirinya apa? Berprasangka buruk kepada Allah. Allah bilang alaihim dairatus sau', maka mereka pun akan mendapatkan keburukan sebagaimana yang mereka sangkakan kepada Allah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, beliau bilang apa? Prasangka tidak benar, yadhunnuna billahi ghairal haqq, berprasangka kepada Allah yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, berprasangka seperti prasangkanya orang jahiliyah. Dhannas sau', prasangka buruk. Itu apa sih yang mereka sangkakan? Apa prasangka mereka? Prasangka buruk kepada Allah ini apa? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah bilang, prasangka buruk kepada Allah, prasangka tidak benar kepada Allah, prasangkanya orang-orang jahiliyah, yang ini ciri orang munafik itu apa? Berprasangka bahwa Allah tidak akan memenangkan kaum muslimin. Jadi kalau ada orang Islam mikir, waduh Islam bakal kalah, tidak boleh. Itu prasangkanya orang munafik. Diajak untuk tough biar bisa mendapatkan kekuasaan, percuma, tidak mungkin iso, tidak karuan menang. Nah ini ciri orang tidak boleh sama Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan prasangka buruk kepada Allah, yang pertama, bahwa Allah tidak akan memenangkan kaum, itu prasangka buruk. Karena aslinya Allah bakal menangkan kaum muslimin apa tidak? Pasti. Yang kedua, prasangka buruk kepada Allah apa? Bahwasannya kebatilan, yang batil akan menang melawan yang hak. Itu prasangka buruk kepada Allah. Tidak mungkin, karena apa? Ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran datang, kebatilan pasti nyingkir. Begitu ya. Jadi yang pertama, Allah perintahkan kita husnudzon, dan Allah melarang kita jangan sampai suudzon. Salah satu suudzon yang terbesar kepada Allah itu apa? Bahwa Allah tidak akan memenangkan kaum muslimin. Satu ayat penutup, biar nanti malam tidur mimpi indah. Ayat ini yang akan mengantarkan kita husnudzon bahwa umat Islam dimanapun pasti menang. Pasti sudah, tidak ada ragu. Kira-kira menang tidak? Ya mungkin menang, tapi cuma kira-kira prediksinya 70%. Tidak mungkin. Pasti menang, pasti. Karena apa? Ini janji dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji. Sementara Allah itu kalau berjanji bagaimana? La yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janjinya. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan mereka beramal solih. Artinya apa? Imannya mantap, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, amal solih. Amal solih itu tuanya bagus. Allah janjikan apa untuk mereka? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Loh, kan? Janjinya siapa ini? Allah. Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah menjadikan orang beriman sebelum mereka berkuasa. Jadi yang menjadikan kita husnudzon, kita pasti menang, umat Islam pasti ditolong sama Allah, yang hak pasti menang,
adalah karena Allah berjanji akan memenangkan dan menjadikan orang-orang yang beriman berkuasa di muka bumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.